Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem informasi manajemen perusahaan dagang. Nama anggota kami adalah yang pertama Muhammad Atala dengan NBI 064, yang kedua Rizky Dea dengan NBI 093, yang terakhir saya sendiri NBI 091 Dewa Ananda Medi Pratama. Next. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masyarakat pada umumnya sering menganggap pemasaran sebagai kegiatan yang mudah dilakukan. Banyak orang yang mengatakan bahwa pemasaran adalah kegiatan menjual barang dan memperoleh uang dari hasil penjualan barang tersebut. Bahkan ada pula yang mengatakan pemasaran sama halnya dengan melakukan kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi konsumen. Akan tetapi semua pernyataan di atas pada dasarnya belum dapat dijadikan sebagai arti dari pemasaran yang seutuhnya. Banyak kalangan masyarakat yang salah mengartikan pemasaran. Sebenarnya kegiatan tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari kegiatan pemasaran. Pada dasarnya, agar kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan lancar, diperlukan adanya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan manajemen yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran suatu produk atau barang tertentu dari suatu perusahaan, yang baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, yang kegiatannya adalah kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terstruktur. Next. Yang B yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. 1. Cara penerapan manajemen kinerja dalam perusahaan dagang. 2. Proses pelaksanaan kegiatan manajemen pemasaran dalam perusahaan dagang. 3. Pengaruh pemasaran terhadap maju mundurnya suatu perusahaan dagang. 4. Faktor-faktor penentu keberhasilan sistem informasi pada perusahaan dagang. 5. Persaingan perusahaan dengan perusahaan lain. 6. Keunggulan perusahaan dagang. Next. Bab 2. Pembahasan pengertian manajemen. Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Di sisi lain, Stoner juga mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan atau science yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Next. Macam-macam manajemen. Berdasarkan operasionalnya, maka manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Manajemen sumber manusia, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi usaha yang dijalankan dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan. 2. Manajemen produksi, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. 3. Manajemen pemasaran, yaitu
Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. 5. Manajemen keuangan, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis. 5. Manajemen informasi, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan pada fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa usaha yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Next. C. Alasan diperlakukannya manajemen pemasaran dalam perusahaan dagang. Dalam setiap perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba tentunya tidak lepas dari peran manajer pemasaran. Dalam hal ini, manajemen pemasaran memiliki peran penting dalam usaha memasarkan barang yang diperdagangkan. Tanpa adanya manajer pemasaran dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal karena mengingat perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Selain itu, semakin banyak perusahaan dagang lain yang telah berdiri menjadi tantangan tersendiri, termasuk tantangan untuk dapat menarik hati para konsumen agar cenderung tidak membeli barang dari perusahaan lain. Selanjutnya dibacakan oleh Atala. D. Cara penerapan manajemen kinerja dalam perusahaan dagang. Next. Strategi yang sebaiknya diterapkan oleh manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Promosi, yaitu salah satu alat strategi memasarkan suatu produk dengan cara memberikan informasi yang bertepatan agar konsumen dapat mengenalnya dan akhirnya diharapkan dapat menjadi konsumen dari produk yang dijual. 2. Iklan, yaitu salah satu bentuk alat promosi yang dengan tujuan memberikan informasi kepada konsumen tentang suatu produk merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang bersifat neo-personal atau bukan terhadap perseorangan dan diselenggarakan di media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, dan lainnya. 3. Personal selling, yaitu komunikasi pemasaran secara berhubungan antara interaksi langsung saling tatap muka antara calon pembeli dan penjual. 4. Executive selling, yaitu bentuk lain dari personal selling yang dilakukan oleh para manajer perusahaan kepada calon pembeli yang akan membeli dalam jumlah besar. 5. Publisitas, yaitu bentuk publikasi perusahaan yang mana perusahaan membuat informasi dalam bentuk berita komersial melalui media massa. 6. Promosi penjualan, yaitu kegiatan promosi dalam bentuk lain di luar periklanan, personal selling maupun publisitas, misalnya melalui pameran atau kampanye. E. Proses pelaksanaan kegiatan manajemen pemasaran dalam perusahaan dagang. Next. Proses manajemen pemasaran dalam perusahaan dagang adalah merencanakan kegiatan pemasaran, mengarahkan pelaksanaan rencana, dan mengendalikan rencana itu. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian adalah tugas utama semua manajer pemasaran. Pada dasarnya, manajemen pemasaran adalah berkelanjutan, oleh karena itu semua pekerja saling dikaitkan. Dalam pekerjaan perencanaan, para manajer menetapkan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan dan merinci hasil yang diharapkan. Para manajer menggunakan hasil yang diharapkan ini dalam pekerjaan pengendalian, yaitu menentukan apakah segala sesuatunya berjalan seperti yang telah direncanakan. Kaitan antara pengendalian dan perencanaan adalah sangat penting dalam menjalankan proses pemasaran. Manajemen pemasaran memiliki tahap-tahap sebagai berikut. 1. Perencanaan pemasaran yang meliputi 1. Penetapan tujuan. 2. Menilai peluang. Next. 3. Merencanakan strategi pemasaran. 4. Menyusun rencana pemasaran. 5. Menyusun program pemasaran. 2. Melaksanakan perencanaan dan program pemasaran.
3. Mengendalikan rencana dan program pemasaran dengan cara mengukur hasil dari kegiatan pemasaran sesuai dengan rencana awal atau dapat menimbulkan rencana baru dan menilai apakah hasil dari kegiatan yang dilakukan dapat membawa perusahaan dagang menuju kemajuan perusahaan. F. Pengaruh manajemen pemasaran terhadap maju mundurnya suatu perusahaan dagang. Pemasaran merupakan kegiatan penting dari perusahaan dagang yang saat ini telah banyak bermunculan. Semakin banyak pesaing dalam pasar menuntut perusahaan dagang untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemasaran. Semakin baik kegiatan pemasaran, maka akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Dengan keuntungan tersebut diharapkan perusahaan bersangkutan bukan saja dapat mempertahankan kelanjutan usahanya, tetapi juga dikembangkan lebih besar. G. Faktor-faktor penentu keberhasilan sistem informasi pada perusahaan dagang. Next. O'Brien dan Marcus menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang menyebabkan sukses atau tidaknya suatu organisasi perusahaan dalam menerapkan sistem informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan sistem informasi antara lain adanya dukungan dari manajemen eksekutif, keterlibatan end user atau pemakai akhir, penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas, perencanaan yang matang, dan harapan perusahaan yang nyata. Sementara alasan kegagalan penerapan sistem informasi antara lain karena kekurangannya dukungan manajemen eksekutif dan input dari end user, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang tidak lengkap dan selalu berubah, serta inkompetensi secara teknologi yang diuraikan sebagai berikut. 1. Kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen. Next. 2. Kurangnya keterlibatan atau input dari end user atau pemakai akhir. 3. Tidak memiliki perencanaan memadai. Next. 4. Inkompetensi secara teknologi. Persaingan perusahaan dengan perusahaan lain. Ketatnya persaingan menyebabkan perusahaan berusaha untuk memenangkan persaingan dengan cara menerapkan strategi bersaing yang tepat sehingga dapat melaksanakan serta mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Keberhasilan pasar didapat oleh perusahaan yang paling cocok dengan persyaratan lingkungan saat ini, yaitu barang dan jasa yang siap dibeli orang. Berbagai individu, bisnis, dan bahkan seluruh negara harus menemukan bagaimana mereka menghasilkan nilai yang dapat dipasarkan. Next. Saat ini dan masa mendatang jadi sukses dan gagalnya suatu perusahaan sangat bergantung kepada keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan tersebut. Ada beberapa pendapat para ahli strategi bersaing dalam dunia perdagangan, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Michael E. Porter. Strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, arena fundamental tempat persaingan terjadi. Menurut Robert M. Grant mengemukakan tentang pengertian strategi bersaing sebagai berikut. Strategi bersaing adalah kombinasi antara akhir dan tujuan yang diperjuangkan oleh perusahaan dengan alat kebijaksanaan dalam perusahaan berusaha sampai ke sana. 1. Tujuan melaksanakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dagang. Menurut Philip Coulter Armstrong, terdapat 5 tujuan melaksanakan strategi, yaitu A. Membentuk suatu positioning yang tepat. B. Mempertahankan pelanggan yang setia. Next. C. Mendapatkan pangsa pasar baru. D. Memaksimalkan penjualan. E. Menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Next.
2. Jenis-jenis persaingan. Perusahaan harus memulai memberikan perhatian yang sama besarnya kepada para pesaing dengan yang diberikan kepada para pelanggan sasaran mereka. Perusahaan yang berhasil adalah yang merancang mengoperasikan sistem untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang berkesinambungan tentang para pesaing. Berikut jenis-jenis persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk menurut Philip Coulter. 1. Persaingan merek. 2. Persaingan industri. 3. Persaingan bentuk. 4. Persaingan umum. Next. 3. Proses perencanaan strategi dalam dagang. Proses perencanaan strategi adalah analisis suatu situasi dengan maksud untuk menghimpun unsur-unsur yang termasuk ke dalam kelompok pengenalan situasi, yaitu 1. Harapan masyarakat adalah harapan pemegang saham, pelanggan, pemasok, kreditur, dan komunitas. Harapan perusahaan adalah harapan manajemen puncak, manajemen lain, serta karyawan. Data dasar merupakan prestasi masa lalu dan situasi saat ini, serta peramalan. Analisis SWOT merupakan perpaduan antara kekuatan dan kelemahan perusahaan. Next. Serta peluang dan ancaman lingkungan. D. Menghitung dan memilih alternatif dengan nilai tertinggi secara tepat. 1. Keunggulan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utama atau pokok melakukan pembelian suatu barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk maupun fungsi dari barang tersebut. Contoh, toko buku, toko perlengkapan sekolah, dan elektronik. A. Kelebihan perusahaan dagang, menjual barang tanpa mengolah terlebih dahulu. B. Kualitas barang dapat diketahui secara langsung oleh konsumen. Kekurangan perusahaan dagang. A. Diperlukan tempat untuk memajang atau display barang. B. Diperlukan tempat untuk menyimpan barang. C. Diperlukan alat angkut untuk mengirim barang kepada konsumen. D. Barang yang sudah dibeli konsumen tidak dapat dikembalikan atau retur sehingga perusahaan tidak jadi memperoleh penghasilan. Ciri perusahaan dagang. 1. Penghasilan dari hasil penyerahan atau penjualan barang dagangan. 2. Barang dagangan yang diperjualbelikan tidak diubah bentuk maupun fungsinya. 3. Rekening-rekening yang terdapat pada perusahaan dagang antara lain pembelian atau persediaan barang dagangan, retur, dan pengurangan harga pembelian, potongan pembelian. Next. Beban beban usaha perusahaan dibedakan dua kelompok, yaitu beban pemasaran dan beban administrasi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Dewa. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan pribadi dari masing-masing individu dalam upaya menyelesaikan pekerjaan dan mempunyai kegiatan yang sistematis yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dalam rangka penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. 2. Macam-macam manajemen. Next. Berdasarkan operasionalnya, manajemen dibagi menjadi 4 sebagai berikut. 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen produksi. 3. Manajemen pemasaran. 4. Manajemen keuangan. 5. Manajemen informasi. Nomor 3. Proses manajemen pemasaran. Adapun proses manajemen pemasaran memiliki tahap-tahap sebagai berikut. 1. Penetapan rencana pemasaran. 2. Pelaksanaan perencanaan dan program pemasaran. 3. Mengendalikan rencana dan program pemasaran. 4. Pengaruh manajemen pemasaran terhadap maju mundurnya suatu perusahaan dagang. Next. B. Saran bagi perusahaan dagang.
Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, hendaknya perusahaan tidak membuat sebuah janji palsu, dalam artian tidak membuat kebohongan kepada masyarakat, misalnya mengadakan promosi secara berlebihan, padahal kualitas barang yang didagangkan kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang telah dipromosikan. 2. Bagi masyarakat, masyarakat selaku konsumen hendaknya tidak mudah tergiur dengan promosi yang dilakukan oleh perusahaan dagang dan hendaknya lebih selektif dalam memilih barang dagangan. 3. Bagi pemerintah, pemerintah selaku pengawas dalam perekonomian negara hendaknya melaksanakan tugasnya sebagai pengawas perekonomian dengan baik, yaitu dengan cara mengawasi kegiatan pemasaran oleh suatu perusahaan agar perusahaan-perusahaan dagang melakukannya kegiatannya dengan sportif, dalam artian antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya tidak saling menjatuhkan. Sekian dari kelompok kami. Untuk yang menanggapi bisa di kolom komentar. Terima kasih.